Why do you have to be so naughty? Why are you loyal to Leviathan? Die! Stay with me forever in this beautiful dream! Karma The Dark World adalah game psychological thriller yang dikembangkan oleh Polakar Studio. Game ini mengambil latar waktu pada saat Perang Dunia Kedua, yang dimana pada versi game ini digambarkan bahwa dunia dipenuhi dengan banyak kehancuran serta kelaparan yang melanda. Perang pun kemudian berakhir, dan digambarkan bahwa Uni Soviet adalah pemenang dari perang tersebut. Dan di bawah kendali Uni Soviet, dunia yang ada kemudian berubah menjadi sebuah distopia, yaitu sebuah kondisi yang dimana kehidupan masyarakat yang ada menuju kepada dehumanisasi dan membuat mereka hidup dalam ketakutan. Dan hal tersebut dikarenakan Uni Soviet sebagai pihak yang memenangkan perang ingin menjaga stabilitas keamanan yang ada serta menciptakan sebuah perdamaian abadi. Dan di dalam mewujudkannya, Uni Soviet menggunakan perusahaan milik mereka yang bernama Leviathan Corporation, yaitu sebuah perusahaan yang dipimpin oleh sebuah artificial intelligence yang bernama The Mother, yang bertugas untuk memberikan arahan kepada setiap individu dan mengatur kehidupan sosial masyarakat yang ada. Welcome. I am Mother. Next, we will use a series of images to show you the nation in which you reside and your future. Before we arrived, your nation was ravaged by a terrible war. People lived their lives in perpetual fear. When the Leviathan Corporation came, everything changed. We brought hope. And now, each new blood is required to serve the company. The company shall grant you your duties and guide you forward. Pain and hunger cease to exist. The gates to utopia shall always be open to those who serve. Di bawah kendali Leviathan, yang merupakan perpanjangan tangan dari Uni Soviet, masyarakat yang ada kemudian dibagi menjadi 5 kelas. Dan setiap individu diberikan kesempatan oleh Leviathan untuk meningkatkan status sosial mereka melalui season point yang bernama Social Level Promotion. Namun di satu sisi, jika mereka melakukan pelanggaran di dalam kehidupan sosial, poin status sosial mereka akan dikurangi. Dan bagi siapapun yang berada di kelas sosial yang rendah dan tidak kunjung dapat meningkatkan status sosial mereka atau didiskualifikasi dari Social Level Promotion, kepala mereka akan dirubah menjadi sebuah monitor TV dan dipekerjakan sebagai seorang watchman. Atau lebih tepatnya, jasad mereka yang sudah tidak bernyawa itu akan dijadikan sebagai budak abadi yang setia mengabdi kepada Leviathan Corporation. Setelahnya cerita berfokus pada karakter protagonis dalam game ini, yang dikarenakan suatu hal jadi menderita amnesia atau kehilangan ingatan. Sang karakter protagonis kemudian coba mencari tahu akan hal apa yang telah menimpa dirinya, yang dimana hal tersebut kemudian mengantarkannya masuk ke dalam sebuah laboratorium yang ada di gedung itu. Dan di sana, ia lalu melihat bahwa terdapat banyak tumpukan mayat yang kelihatannya merupakan korban dari suatu eksperimen. Because before you come in, toss that useless failure on the stinking pile of corpses for me, will you? Yeah, I'm busy working on something more important. Sang karakter protagonis kemudian melanjutkan penelusurannya
dan lalu bertemu dengan seorang pria tua yang terkesan sangat mengenal baik akan dirinya. Pria tua itu lalu memberikannya sebuah kaset tape dan lalu mengirimnya untuk bertemu dengan The Mother, sebuah artificial intelligence yang mengetahui segala hal dan merupakan sosok yang sangat dipuja oleh Leviathan. Setelah bertemu dengan The Mother, sang karakter protagonis selalu mengetahui bahwa dirinya adalah Daniel McGavin. Dia itu seorang anak dari pasangan saintis yang sangat berjasa untuk Leviathan, dikarenakan penelitian yang telah mereka lakukan. Dan setelah mengetahui hal tersebut, serta melalui serangkaian tes, Leviathan kemudian merekrutnya untuk menjadi seorang Rome agent, yaitu seorang special agent yang bertugas untuk menginterogasi para pelaku tindak kriminal dengan cara masuk ke dalam pikiran mereka melalui alat yang bernama Brain Dive. Begin, Rome. Setelahnya waktu pun berlalu, tepatnya 8 tahun setelah Daniel direkrut oleh Leviathan. Daniel yang kini berprofesi sebagai Rome agent diberikan tugas oleh Leviathan untuk mengambil berkas penting yang diyakini telah dicuri oleh seseorang yang bernama Shawn Mendes. Daniel pun kemudian pergi ke Winston Institute, tempat Shawn bekerja, dan lalu bertemu dengan Fred Ebert, yaitu seorang warga kelas B, serta merupakan seorang chief scientist di Winston Institute. Berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh Fred, Daniel kemudian pergi ke lokasi tempat Shawn menyimpan berkas penting yang ia curi. Namun sesampainya di sana, ternyata yang Daniel temukan bukanlah sebuah berkas penting, melainkan sebuah rekaman suara dan tabung berisi black liquid yang merupakan objek penelitian dari sebuah eksperimen ilegal. Well done, Rome agent. Please turn in all evidence through the pneumatic tube. You will then proceed to interrogate the criminal who betrayed the company. But remember, if I serve... I will echo. Setelahnya Daniel kemudian mengirimkan barang bukti yang ia temukan itu kepada Leviathan, dan lalu menginterogasi Shawn Mendes terkait dengan tindakan kriminal yang telah ia lakukan. Namun Shawn kemudian membantah dan berkata bahwa ia bukanlah orang yang telah mencuri benda tersebut. Dan sejujurnya, sebelum ia ditangkap oleh Leviathan terkait dengan tuduhan itu, ia telah diserang oleh seekor monster, yang kemudian membuat dia mengalami cedera parah dan dimutasi dari profesinya yang awalnya seorang teknisi menjadi bekerja di bagian clerical office. Serta Shawn juga berasumsi bahwa monster tersebut adalah milik sekelompok orang yang sengaja dilepaskan untuk menyerangnya, dikarenakan Shawn telah melihat eksperimen rahasia yang sedang mereka lakukan. That thing, it took my leg. I didn't think it would show up again. I shouldn't have been eavesdropping on them. They must be the ones who let the monster out. Yes, it must be. Daniel yang penasaran dengan kesaksian Shawn tersebut kemudian menggunakan alat Brain Dive untuk masuk ke dalam pikirannya dan coba mencari tahu akan kronologi lengkap dari insiden yang telah menimpa Shawn. Setelah Daniel masuk ke dalam pikiran Shawn, diperlihatkan momen kelas balik pada saat Shawn dipindah tugaskan ke bagian clerical office. Dan diperlihatkan bahwa Shawn yang kini bekerja di clerical office ternyata bertugas untuk mendistribusikan Blue Bottle kepada setiap pegawai Leviathan, yaitu sebuah obat atau doping yang sangat dianjurkan oleh Leviathan untuk dikonsumsi bagi para pegawainya, yang dimana khasiat Blue Bottle ini disebutkan dapat meningkatkan produktivitas seseorang hingga 38%. Namun ketika mereka berhenti mengkonsumsinya, mereka akan mengalami rasa cemas serta ketakutan yang sangat berlebihan. In life and at work will be lifted and replaced with a calm, serenity, or even forgotten. To immediately enjoy the light changing benefits of this technological wonder, call this number now. Scene kemudian berganti, dan diperlihatkan bahwa pada saat itu terdapat seseorang yang sengaja menaruh rekaman suara di meja Shawn yang berisi tentang percakapan dari sekelompok orang yang sedang melakukan suatu eksperimen yang bernama Dasein. We'll try our best to contain the test subject. Understood. Professor, is there a way to free his consciousness from that huge body? Just like
you and... No. Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. Shen kemudian coba untuk berlari dari kejaran monster tersebut. Dan ketika Shen sudah tidak mampu berlari lagi, monster itu kemudian berhenti di hadapannya sambil berkata bahwa ia menginginkan sebuah kaset atau rekaman suara tentang eksperimen Dasein yang secara tidak sengaja jadi dimiliki oleh Shen. You've already taken one of my legs. What more do you want? I'm begging you. I have a kid. I haven't gotten to say goodbye. Cassette? Don't kill me. Daniel yang juga menyaksikan hal tersebut kemudian menghentikan alat brain dive yang ia kenakan dan lalu berkata kepada Shen bahwa memori yang ia tunjukkan kepadanya itu tidak sepenuhnya lengkap. Dan Daniel butuh agar Shen menggali lagi ingatannya dan menunjukkan kepada Daniel tentang ingatan ketika insiden monster itu pertama kali terjadi. Shen lalu bersedia untuk memberitahukan hal tersebut, namun dengan syarat bahwa Leviathan dapat menjamin keselamatan anaknya dari sekelompok orang yang kini sedang mengincarnya. Hal ini lalu membuat Daniel yang penasaran akan misteri apa yang tersimpan di dalam ingatan Shen kemudian menggunakan otoritasnya sebagai ROM agent dan meminta kepada The Mother untuk memberikan perlindungan kepada anak Shen, yaitu Grace Mendes. Dan setelah The Mother menyetujui permintaan Daniel, brain dive pun kembali dimulai. Namun kali ini masuk ke dalam ingatan Shen yang paling mengerikan, sekaligus mengungkap fakta akan eksperimen rahasia yang tengah dilakukan oleh Leviathan Corporation. Setelah kembali melakukan brain dive, Daniel kemudian diperlihatkan ingatan Shen atau momen pada saat ia bekerja sebagai seorang teknisi yang sedang menguji coba objek penelitian yang bernama Dasein, yaitu sebuah objek eksperimen yang merupakan sisa peninggalan dari berbagai negara yang kalah dalam perang, serta merupakan objek yang menyimpan energi yang sangat besar di dalamnya. Disebutkan pada awalnya di tahun 1945, USSR atau Uni Soviet membentuk sebuah tim yang bernama Gold Rush, yaitu sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh 3 orang saintis yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai dokumen penting pada periode pasca perang. Ekspedisi pun kemudian dimulai dengan Gold Rush pergi ke Winston Institute yang berlokasi di Jerman Timur. Dan di sana, mereka menemukan bahwa tepat 800 meter di bawah Winston Institute terdapat berbagai fasilitas penelitian yang dimiliki oleh sejumlah negara yang kalah dalam perang. Mereka kemudian masuk ke dalam fasilitas tersebut dan menemukan bahwa terdapat seekor monster yang telah membunuh semua saintis serta menghancurkan berbagai peralatan yang ada di dalamnya. Tim ekspedisi itu lalu menggunakan giant magnetic field dan berusaha untuk menutup celah yang menjadi pintu masuk ke dalam fasilitas penelitian tersebut. Namun ketika mereka melakukannya, dari balik celah tersebut mengalir sebuah black liquid dengan intensitas energi yang sangat tinggi dan mampu untuk mereduksi ketidakstabilan molekul dalam satu senyawa secara signifikan. Para saintis itu kemudian menyarankan kepada USSR agar menggunakan black liquid itu sebagai suatu proyek yang dapat membantu mereka di dalam menata ulang kembali dunia. Dan setelahnya mereka lalu membentuk sebuah perusahaan yang bernama Leviathan serta membangun ulang Winston Institute dan lalu menunjuk 2 orang ilmuwan sebagai direktur utamanya dan Fred Ebert sebagai chief scientist. Penelitian akan Dasein itu dilakukan oleh Leviathan selama bertahun-tahun, dan Shawn Mendes adalah salah satu dari teknisi yang bertugas untuk melakukan uji coba pada penelitian tersebut. Higher energy bodies. Its size has increased again. I should request a larger vessel to contain it next time. The time is now 9:45 p.m., concluding test 25. Damn it. Dan ketika Shen sedang melakukan uji coba pada Dasein, tiba-tiba ia mendengar suara sekelompok orang yang juga sedang melakukan suatu aktivitas yang tidak jauh dari ruangan tempat ia bekerja. Merasa bahwa apa yang mereka lakukan tersebut adalah suatu aktivitas ilegal, Shen pun lalu berusaha untuk membongkarnya, dengan harapan bahwa apa yang ia lakukan itu akan mendapatkan reward dari Leviathan, atau setidaknya dapat meningkatkan poin status sosialnya pada social level promotion. Shen kemudian membututi sekelompok orang itu dan merekam segala pembicaraan yang mereka lakukan. Namun hal tersebut malah lalu mengantarkannya
ke sebuah laboratorium bawah tanah yang ada di Wilson Institute. Dan di sana, Sean lalu melihat terdapat seekor monster yang sedang menyantap tumpukan jasad manusia. Sean lalu berusaha untuk melarikan diri dari monster itu. Namun sayangnya, monster tersebut terlanjur menyerang Sean dan lalu membuatnya mengalami cedera parah. Dan ketika sedang dalam kondisi sekarat, Sean lalu melihat seorang wanita yang bernama Rachel. Dan lalu ia menyadari bahwa sekelompok orang mencurigakan yang ia ikuti dari awal itu ternyata sedang melakukan suatu eksperimen berbahaya. Dan monster yang telah menyerangnya itu adalah bagian dari tes subjek dari eksperimen yang sedang mereka lakukan. You lied to me! Mother! Will I die? Take us out of here! Warning, Shawn Mendes showing brain rejection. Warning, Shawn Mendes showing high intracranial pressure. No! Mother! Terminate the connection! Forced connection channel activated. Synchronization successful. Setelahnya alat brain dive pun terhenti. Dan dikarenakan proses brain dive tadi menyebabkan kerusakan total pada otak Sean, ia pun lalu ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Dan tidak lama setelahnya, Danny lalu mendengar suara seseorang yang sangat familiar baginya. Yang mana hal tersebut lalu membuatnya jatuh pingsan dan melihat akan kenangan masa lalunya yang sempat ia lupakan, dikarenakan amnesia yang sempat ia derita. What have I done? Agent McGovern, we need you to answer several questions. How does it feel to embrace someone? Strange scent, warmth, Family members. father, mother. Please answer, Agent McGovern. Daniel, wake up.